Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita lagi di mana ini ya, nggak tahu saya. Kayaknya ini tempat yang dimana dulu itu ada pemberitaan sebuah travel yang ke apa? Kesasar itu apa? tersesat Tersesat ya. di jalan situ ya, jalan situ. Travelnya itu tersesat di situ saja. Nah, Tuh. ayo kita sambil turun. Ini teman-teman. Ini di pohon bambu ya. Sebenarnya kalau di sini itu katakan angker tuh bagi saya, bagi masyarakat sini ya sudah emang benar di sini angker. Jadi ketika ada travel apa itu kesasar itu apa? Tersesat itu ya udah biasa. Nah ini sebenarnya mau saya kan dapat apa ya, pangsit mungkin ya, katakan seperti itu. Sebenarnya dapat mimpi ada sebuah pusaka yang meminta diambil, dan seperti apa pusaka itu, ayo kita wujudkan bersama-sama. Oke, lanjut. Itu kali, tapi gimana ya kalinya ya? Ya teman-teman ya, sekedar info. Gimana ngambilnya ya? Ini namanya, ini teman-teman, perhatikan. Ini namanya pohon kemaduan. Kalau ada yang berniji di kelinci percobaan, silakan dipegang daunnya. Kalau ada yang mau daunnya, tapi ya bukan pohonnya. Nih daun ini. Ini terkena kulit. Jarem atau gatalnya minta ampun. Karena mengandung semacam apa mungkin ya? Apa? Itu ya, lugut itu apa ya? Seperti itulah. Kalau mitosnya orang Jawa, mitosnya cerita orang Jawa itu, pada saat Nabi Sulaiman membagi racun kepada seluruh ular, ada ular air yang tidak kuat menerima racun itu karena takarannya berlebihan, terlalu besar punya si ular air tersebut. Akhirnya bisanya ditaruh di daun ini. Nah, ketika ular air itu berendam, bisanya lenyap, dihisap oleh pohon ini. Dah semenjak itu dinamakan pohon kemaduan. Itu cerita Jawa. Kalau cerita Jawa kadang kalau sama teori ilmu pengetahuan kan kadang tidak nyambung. Itulah cerita Jawanya seperti itu. Mungkin kalau teori pengetahuannya mungkin terdapat zat apa, saya kurang paham. Pokoknya kalau ini daun kemaduan ini terkena kulit daunnya, wah gatalnya minta ampun. Kalau mau coba silakan pegang, saya nggak mau. Oke, lanjut. Jikur. Jikur. Ayo. Cak ongkrah long lewat ngene ya bisa. Lara. Ini kenapa banyak jejak kaki? Karena ini selang-selang ini dirawat. Aduh gatel. Ini selang ini dirawat. Ini mungkin bisa diminum mungkin. Iki berarti banyu ki maring anu. Ning ngisor gawe apa? Gawe penyu terus. Berarti penampungan isor. Ini abangnya lagi ini ya, merasakan energinya.
Sini, kamu dari nggak mana terserah. Sini, jelasin dari sini nggak apa-apa. Kan mimpi saya itu di mata air yang banyak batunya seperti ini. Ya namanya sudah tergambar dengan jelas. Misalkan ada tanya kenapa kok lewat mimpi, karena amalan yang saya baca itu nggak cuma untuk mendeteksi dan untuk mengambil atau menyedot, tapi amalan yang saya baca itu juga bisa mencari dalam mimpi atau bahkan mendapatkan wangsit lah, nanti bermimpi seperti ini, pusaranya di seperti ini gitu. Jadi kan setiap guru memiliki cara atau amalannya berbeda, dan mohon maaf yang mengajari saya atau yang saya minta ilmunya itu nggak cuma satu orang. Kalau nggak salah itu ada 5 orang yang saya udah minta ilmu itu, dan setiap orang memiliki ilmu yang berbeda, cara yang berbeda, dan kegunaannya memang sama untuk mengambil pusaka, tapi cara-caranya itu berbeda. Jadi ada yang bisa lewat mimpi, ada yang langsung mendapatkan isyarat seperti itu. Ya usah lama-lama, di sini tempatnya seperti biasa ya. Dan saya sudah bawa tempat, sini kosong ya, kosong nggak ada apa-apa. Dan tempat ini pulang harus isi, harus saya taruh di situ. Dan kali ini kita bawa 2 minyak. Ini kosong ya teman-teman, nggak ada apa-apa, kosong. Ntar dikira penipuan lagi kalau ada. Ini kosong ya, taruh sini lagi ya. Ya seperti biasa kita juga bawa ini hanya sebagai sarana. Kalau menurut saya sebagai sarana, ingat sarana, nggak maksud kita menyekutukan Tuhan atau gimana, enggak. Ini cuma sarana dan ini makanan mereka. Dah seperti itu saja cukup, nggak usah terlalu yang berlebihan. Sebenarnya kalau malam sama siang itu menurut guru saya ada yang mengatakan beda. Karena kenapa? Karena malam mereka keluar dan lebih mudah diambil. Ada yang mengatakan sama saja, yang penting niat kita. Itu beda guru, beda mengatakan tadi seperti itu. Makanya saya selalu, ya guru 5 itu mengatakan beda-beda, jadi ya terserah lah. Ini sisa kemarin ya. Ini isinya 4 minyak dulunya, saya udah gunakan. Oh, iya. Dan ini sisa yang ini yang beli, yang bawa kamera, dan ini yang minyak yang biasa saya bawa. Barang-barangnya kita taruh di sini saja ya. Morinya sampai kotor karena udah biasa buat neko-neko. Ya ini abangnya lagi prosesi pengambilan ya, atau pemanggilan. Kita belum tahu apa yang akan dikasih. Kayaknya sih barangnya barang besar kayaknya. Ini suasana tempat pengambilan seperti ini.
Itu ayam hutan. Kamu ngapain kamu? Ini kita bukan cuma berdua ya, tapi berempat. Temen kita ada di belakang. Dia Yang minta dua ikut. Katanya buat apa ya? Buat refreshing. Itu aja, nggak usah repot-repot. Oh. ini lihat tangan si abangnya lagi melakukan prosesi ya. Lihat. Kosong ya. Ini kita kayaknya mendapatkan sebuah keris naga lagi nih. Kayaknya. Kita mendapatkan keris. Seperti dalam mimpi saya. Ini perwujudan dari sosok keris ular perempuan. Dan namanya adalah keris Nyi Blorong. Wow. Dan ini gunanya itu untuk pengarisan bisa, ke rezekian bisa. Tapi hati-hati ya dengan keris ini. Seperti di tempatnya kan ini, kalau buat tempat ular kan pas air, batu, pohon-pohon apa ini, Bambu. jadi kan pas seperti dalam mimpi saya yang menemui saya ini, minta diwujudkan katanya. Apakah ada lagi? Sepertinya akan ada lagi sepertinya. Terus ada penyak lah ora ilok. Dan ini kegemaran anak muda. Pasang. Sebenarnya kalau ya yang saya diajarkan saya ya, kalau apa kita mengambil pusaka itu sebenarnya kita udah dapat gambaran. Itu yang diajarkan sama saya. Nanti beda guru beda. Jangan dikira masa itu enggak. Seperti yang saya katakan lagi, guru 5 itu mengajarkan beda-beda. Walaupun yang saya minta sama satu. Sebenarnya itu tenaginya hebat itu.
Saya sambil ngos-ngosan. Silakan dicari kalau mau dicari. Di tempat saya tadi memukul. Kita cari ya guys. Yuk kita cari. Seperti apakah wujudnya kita belum tahu. Ini kosong ya. Nggak ketemu ya? Enggak, belum. Yang penting jangan sampai ketika dicari nggak ketemu kita pulang tiba-tiba di atas motor. Yang kemarin malahan kita cari nggak ketemu, barangnya hilang, videonya mati. Bentar ya, kiranya udah kelempar kalau nggak salah. Tadi ngelempar sesuatu nggak? Enggak. Nggak. Cari seperti itu gimana ya? Hati-hati. Bentar, energinya kok menghilang ya? Kadang kalau udah wujud barang itu energinya menghilang teman-teman. Itu kadang juga ada yang masih ada. Bentar. Ini apa? Wah, Ambil, saya mau cuci tangan. ini keris apa lagi nih? Cuci dulu ya. Cuci. Ini bukan cuma tutupnya doang ya, bukan ntar dikira nggak ada isinya lah, ini isinya. Ini apa ya? Ini namanya keris Semar Kuncung. Ini. Oke teman-teman, kita dapat dua benda pusaka ya. Yang satu keris Nyi Blorong, katakan seperti itulah, dan yang satu keris Semar Kuncung. Kegunaannya untuk apa itu yang Semar Kuncung? Semar Kuncung ya biasalah, kan tadi saya udah bilang iya, kesukaan anak muda. buat pelet. Bahasa pelet itu terlalu kasar, buat pengasihan itu aja. Soalnya apa, yang di dalam mimpi saya itu ini, ketika ini saya tarik, saya dapat bisikan lagi. Itu di belakang kamu ada benda satu. Silakan kalau mau diambil. Itu aja. Dan wujudnya seperti ini. Saya udah lihat barangnya di apa ya? Apa namanya? Mata apa? Mata batin ya? Batin. Di mata batin atau terawangan saya. Kalau sekarang bahasanya mata batin. Kalau guru saya tuh jarang mengatakan mata batin. Dia selalu mengatakan itu di keramat. Itu yang selalu guru saya bilang. Di keramatan saya itu terlihat sosok Semar gitu. Sebenarnya ya kalau bahasa mudahnya ya itulah mata batin gitu aja. Oke, kita dapat benda dua. Mungkin sekian dulu karena saya terlalu mengeluarkan banyak energi untuk mengambil yang ini. Ini walaupun kecil tapi tenaganya buat ngos-ngosan. Oke, yang belum like, silakan komen juga, dan jangan lupa subscribe. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.